Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dani.net ya. Kita masih berada di dalam segmen membuat server RT RWNet full GSM ya. Nah, di part kali ini saya akan share server yang saya gunakan untuk membuat akun VPN atau membuat server VPN sendiri. Dan server VPN ini yang saya terapkan di RT RWNet GSM saya teman-teman ya. Selain itu, untuk server VPN yang akan kita buat nantinya ini, kita juga bisa untuk jualan akunnya ya, seperti SSH, P2Rai, Trojan, VPN, OpenVPN maksudnya ya, Shadowsock dan yang lain-lain teman-teman ya. Oke, kita langsung saja, nggak usah banyak bacot ya. Untuk server yang saya gunakan di sini menggunakan dari Kenceng Solusindo teman-teman ya. Dan yang saya ambil itu adalah yang paket PPS XS yang harganya 100 ribuan per bulan. Nah, kita mendapatkan satu core untuk CPU-nya, RAM-nya 1 GB dan space-nya 20 GB ya. Yang paling penting di sini adalah untuk bandwidth-nya teman-teman ya, yaitu unmetered bandwidth ya. Untuk port speed-nya itu 1 GB-an teman-teman ya, 1 GB ya untuk port speed-nya. Jika kalian berkenan, kalian bisa cek link di kolom deskripsi untuk membeli akun PPS di Kenceng Solusindo ya. Nah, kemarin saya daftar itu untuk member baru, nggak tahu promonya masih ada atau enggak ya. Saya daftar top up 100.000 dapat saldo gratis 50.000 ya, tapi nggak tahu sekarang apakah promonya masih ada atau enggak ya. Nanti kalian cek aja di kolom deskripsi ya untuk link pembeliannya ya. Untuk pembeliannya ini saya tidak akan bikinin tutorialnya ya, gampang lah ya. Kalian tinggal bikin akun terus masuk ke member ya. Nah, kalian pilih saja di sini untuk menu PPS Indonesianya ya, dan kalian lakukan check out. Harganya juga murah di sini teman-teman, cuma 100.000 per bulan ya. Kalian pesan. Nah, ketika kalian sudah melakukan pemesanan dan nanti kalian akan mendapatkan IP address untuk mengakses PPS ini teman-teman ya. Akun PPS-nya itu kita bisa akses via putih atau terminal ya. Di sini kita langsung saja login untuk akunnya. Di sini kita akan menginstalkan script auto installer VPN teman-teman ya. Bentar, kita login dulu. Nah, untuk scriptnya sendiri di sini saya sudah menyiapkannya ya. Di sini ada 3 script, yaitu old script, script yang baru dan script yang multi-port ya. Nah, script ini seperti yang saya bilang tadi, nanti akunnya kalian bisa gunakan untuk jualan ya, seperti SSH dan semacamnya teman-teman ya. Nah, dari mana mendapatkan script auto installer ini? Kalian bisa masuk untuk mendapatkan perizinan untuk menginstal script ini teman-teman ya. Kalian bisa masuk di Telegram. Nah, script yang saya gunakan ini adalah script dari channelnya Citek Didik ya. Kalian ketik saja di kolom pencarian yaitu Citek Didik yang botnya ya, bukan yang grup ya, atau bukan yang channelnya, tapi yang botnya ya. Kalian klik saja. Nah, kemudian nanti kalian ikuti saja langkah-langkah yang ada di botnya itu, seperti klik start, terus seperti apa ini namanya, ada register IP ya. Kalian klik saja. Kemudian kalian tinggal masukin saja IP addressnya di sini, tinggal dipaste. Nah, setelah itu kalian akan mendapatkan perizinan dan bisa menginstal untuk scriptnya ini teman-teman ya. Oke, kita langsung saja eksekusi ya. Di sini saya akan coba untuk menggunakan yang new script saja. Kita tinggal copy. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk ke dalam sistem Ubuntu ya teman-teman ya. Oh ya, nanti untuk VPS ini kalian pilih saja yang Ubuntu teman-teman ya, karena lebih ringan, atau bisa juga pakai Debian ya. Dan script ini juga sudah support dengan OS Ubuntu maupun Debian teman-teman ya. Nanti kalian bisa pilih salah satunya ya. Nah, di sini saya menggunakan Ubuntu yang versi 21 ya. Oke, ini kita masuk pakai root ya teman-teman ya. Sudo su. Oke, nah setelah masuk ke root, kita tinggal paste saja script yang sudah kita copy tadi ya. Tinggal klik enter, kemudian kita tinggal tunggu langkah-langkahnya di sini teman-teman ya. Nah, di sini jika kita sudah mendapatkan perizinan, akan ada keterangan di sini teman-teman ya. Tulisannya berwarna hijau, permission accepted. Ini maksudnya diizinkan teman-teman ya untuk menginstal script ini. Nah, di bagian sini kita akan diminta untuk core-nya itu menggunakan apa? P2Rai kah atau X2Rai kah gitu ya. Di sini saya gunakan yang nomor 2 ya, yang X-Ray. Pilih saja nomor 2, kemudian enter. Sebelum melakukan atau menginstal script ini, yang perlu kalian persiapkan juga adalah domain teman-teman ya. Nanti domain ini akan bisa diakses oleh klien kita ketika kita melakukan atau menjual akunnya ya. Bisa diakses oleh pelanggan kita sebagai pengganti dari IP address-nya teman-teman ya. Gampangnya ya seperti itulah ya. Untuk membuat domain, kalian bisa tonton video saya sebelumnya, dan domainnya jangan lupa juga untuk menghubungkannya di Cloudflare
Cloudflare teman-teman ya. Sembari kita menunggu ini, kita masuk dulu ke Cloudflare. Nah, di Cloudflare kita bikin juga untuk subdomainnya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudah berhasil masuk ke dalam dashboardnya Cloudflare ya. Kita langsung saja untuk membuat subdomain di sini dan mengarahkan IP VPS kita ke dalam atau menghubungkan IP VPS kita dengan domain yang kita punya teman-teman ya. Caranya kita masuk aja di bagian menu DNS dan di sini di bagian add record kita klik. Nah, di bagian name required ini kita tulis saja terserah kita. Ini akan menjadi subdomain teman-teman ya. Saya akan kasih nama di sini untuk RT/RW saja ya, dan nanti menjadi rtrw.calonbos.net ya. Nanti ini akan bisa diakses oleh calon klien kita teman-teman ya. Nah, di bagian IP address ini kalian pastikan untuk IP address VPS teman-teman ya. Pastikan saja di sini, dan di bagian proxy status hilangkan saja yang warna orange ini, hilangkan centangnya, maka dia akan berwarna abu. Nah, setelah itu di bagian TTL biarkan saja auto dan kita klik simpan. Oke, sudah berhasil di sini. Untuk Cloudflare kita bisa close teman-teman ya. Akan tetapi nanti kita akan input untuk subdomain yang rtrw.calonbos.net ini ke dalam script yang sedang melakukan instalasi ini teman-teman ya. Nah, nanti ada langkah-langkahnya ketika di pertengahan atau mau di akhir kita bisa input untuk subdomain tadi teman-teman ya. Nah, jika ada keterangan seperti ini, kita tinggal klik OK saja. Ini untuk melakukan update kernelnya ya. Kernelnya itu update yang ini kita menggunakan kernel yang 5.11 ya. 17 ini update-nya 49 ya. Kita klik OK saja di sini. Ini berarti kita tinggal centang semuanya. Kita centang. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Nah, sekarang kita diminta untuk memasukin domain kita teman-teman ya. Kita masukin saja yang sudah kita buat tadi ya, rtrw.calonbos.net. Dan ini teman-teman sesuaikan dengan domain yang kalian punya ya. Jangan samakan seperti yang di tutorial ini ya. Jangan disamakan teman-teman ya. Kemudian kita klik enter saja di sini. Oke, sekarang langkah terakhir kita diminta untuk merestart VPS-nya teman-teman ya. Kita tinggal restart saja terlebih dahulu dan nanti kita akan lanjut ya. Oke, sekarang kita diminta untuk login lagi ya. Nah, untuk menampilkan menu-menu dari VPN atau script yang sudah kita install tadi, kita tinggal tulis saja menu dan maka dia akan muncul teman-teman. Nah, berhasil ya. Caranya gampang banget teman-teman ya. Sekarang sih hidup itu enak banget ya, tinggal copy paste gitu kan. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi di awal, kita bisa jualan akunnya seperti SSH dan OpenVPN, X-Ray, Trojan, WireGuard, SSDP, LDAP, dan lain-lain teman-teman ya. Kalian juga bisa membuat trial generator di sini. Nah, untuk melakukan perintah-perintah ini kalian tinggal tulis saja angkanya ya, bukan namanya teman-teman ya. Misalnya mau bikin akun X-Ray ya, kalian tinggal tulis saja X-Ray itu berada di nomor berapa, yaitu nomor 2, tinggal tulis saja nomor 2. Pakai 02 juga bisa, atau pakai angka 2 tok juga bisa ya, dengan klik enter gitu. Kita coba kembali lagi. Nah, untuk akun VPN yang biasa saya gunakan di server hotspot GSM saya, yaitu menggunakan X-Ray ini teman-teman ya. X-Ray ini kan ada Piles, ada Pimes, ada Trojan di sini ya. Bukan Trojan yang ini ya, tapi di X-Ray ini juga ada Trojan teman-teman ya gitu. Karena saya lebih senang menggunakan X-Ray, Pimes dan semacamnya, di sini saya lebih mengutamakan port 443 dan port 80 berada di bagian Pimes ini teman-teman ya. Caranya kita bisa cek dulu port 443 dan port 80 itu berada di akun mana gitu kan. Kita cek saja di bagian all information VPS dengan cara tulis 99 kemudian enter. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya. Untuk port 443 berada di Piles ya, TCP XTLS, dan port 80-nya berada di Piles non TLS ya. Ini di X-Ray, masih di X-Ray juga ya. Kita akan coba ganti portnya. Kita back dulu ya. Backnya itu menggunakan angka 00. Untuk merubahnya kita masuk ke bagian VPS setting ini ya. Klik saja atau tulis saja 77, enter, dan kita cari untuk Pimes. Di sini berada di nomor 11 ya.
kita tulis nomor 11, kemudian klik enter, dan kita ganti. Untuk ganti TLS-nya yaitu awalannya ini 435 ya. Kita tulis saja di sini dia berada di angka 1, kemudian kita ganti menjadi 443. Oh, ternyata kelupaan teman-teman. Kita harus ganti dulu untuk yang piles tadi ya. Kita ganti dulu untuk yang piles ya. Mana pilesnya yang ini ya? Piles X TTLS, berarti dia berada di nomor 19. Nah, ini kita ganti menjadi 449 aja ya. Oke, udah berhasil dimodifikasi ya. Nah, sekarang kita masuk di piles yang biasa ini untuk mengganti port 80-nya ya. Port 80 berarti dia di nomor 2 ya. Oke, kita ganti saja menjadi 85 kali ya. Kemudian enter. Oke, sudah berhasil. Kita balik lagi dan kita masuk lagi ke menu 77 PPS setting dan kita cari yang PMES ya. Oke, kita ganti yang port 435 menjadi 443. Oke, sudah berhasil dimodifikasi ya. Dan untuk yang nomor 2, 77, nomor 11. Dan untuk yang non TLS-nya berarti dia berada di nomor 2. Kita ganti menjadi 80 ya. Oke, sudah berhasil dimodifikasi ya. Nah, jika kalian punya klien jualan akun, misalnya kalian jualan akun nih, kalian mau bikin trial generatornya, kalian tinggal klik saja, tulis saja di sini untuk bagian trial generatornya ya. Dia itu berada di nomor 5 ya. Tulis saja di sini 55. Oke, kalau untuk nomor 5 biasa itu menunya SSTP ya. Di sini 55, 5-nya 2 ya, 5-nya 2, tinggal klik enter. Udah, kalian mau bikinin apa di sini, mau akun apa, misalnya PMES kayak itu kan, L2TP kayak untuk PMES misalnya ya. Tulis saja di sini 08. Dah gitu akunnya sudah jadi di sini teman-teman ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia akan menggunakan domain kita teman-teman, domain yang sudah kita buat. Nah, ini kalian tinggal kopikan saja ke klien kalian gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat akun benerannya ya. Caranya kita masuk di, oke, kita kembali dulu ya. Kita cek dan cari menu PMES di nomor 2. Masuk ke nomor 2, kemudian untuk P2 Ray-nya ini ada macam-macam akunnya teman-teman ya. Ada PMES WebSocket. Nah, ini yang biasa saya gunakan teman-teman ya. Yang PMES WebSocket, ada yang Piles WebSocket dan Piles gRPC. Piles ini PMES gRPC ya. Yang ini Piles gRPC dan ada juga di sini Trojan gRPC ya. Nah, untuk PMES gRPC dan PMES WebSocket ini bagus dua-duanya teman-teman ya. Akan tetapi saya lebih senang menggunakan yang PMES WebSocket ini ya, karena ketika klien mengakses internet itu tidak sering terjadi error SSL teman-teman ya. Nah, kebanyakan ketika kita menggunakan seperti Trojan itu kencang, sebenarnya kencang. Akan tetapi dari pengalaman saya ketika menggunakan Trojan, ini khususnya yang gRPC teman-teman ya. Tapi nggak tahu ini cuman berdasarkan pengalaman pribadi saja ya. Nggak tahu sebenarnya tuh mungkin ada yang salah setting atau nggak tahu lah pokoknya ya. Nah, di sini ketika kita menggunakan Trojan, kadang sosial media itu lancar teman-teman ya. Tapi ketika si klien kita itu atau ini masih dalam lingkupan hotspot teman-teman ya. Ketika si klien kita atau user voucher hotspot kita mengakses browser atau browsing lah gitu kan, di situ sering terjadi atau kebanyakan terjadi yang namanya error SSL teman-teman ya. Makanya saya lebih senang di sini menggunakan WebSocket, dan tentunya untuk bug SNI-nya juga harus disesuaikan gitu teman-teman ya. Oke, kita akan coba untuk membuat akunnya. Caranya kita tulis saja di sini angka 1 ya. 01, kemudian klik enter. Kalian masukin saja untuk username-nya itu apa. Misalkan di sini namanya Sugiono, anjay, Sugiono, kemudian klik enter. Udah, untuk expirednya nggak usah 30 hari lah, kita tulis saja di sini 360 hari ya, 1 tahun gitu kan. Orang kita yang punya server kok ya kan. Kita tinggal klik enter dan bam, akunnya sudah jadi teman-teman ya. Untuk akunnya ya kalian tinggal kopikan saja di sini. Nanti suatu saat kalian akan apaan coba? Kalian tinggal kopikan saja ke notepad atau di mana gitu kan. Karena nanti kalian akan butuh juga untuk akunnya. Nah, untuk akunnya sendiri di sini saya menggunakan 2 akun ya, bukan 1 akun untuk kedua OpenWRT gitu ya.
paham ya maksudnya? Jadi ini saya gunakan untuk OpenWRT 1 dan saya bikin akun lagi untuk OpenWRT 2 gitu teman-teman ya. Caranya kita lakukan hal yang sama, bikin aja akunnya, kemudian klik berada di nomor berapa tadi ya? Nomor 1 ya, nomor 1. Oke, kita bikin akun lagi teman-teman. Tulis saja di sini Google gitu kan. Oke, expirednya sama juga 360 hari dan sudah jadi. Ini tinggal kita drop saja, nggak usah diklik kanan ya. Drop saja dan masuk ke notepad lagi dan pastekan. Udah jadi. Kalian tinggal injek saja di OpenWRT. Apakah di sini ada yang belum tahu cara menginjek di OpenWRT? Waduh, gawat. Nantikan saja video selanjutnya. See you next time.